Nih, saya mau tunjukin sama teman-teman. Sekarang kalau kita lihat ya, berpikir lebih makro lagi, lebih luas lagi ya. Kita lihat ya, kenapa Jepang maju, kenapa Korea maju, kenapa Taiwan maju. Ya, tentu banyak faktor, ya, tentu banyak faktor. Tapi kita lihat ya, Jepang itu pernah dulu ya berada di bawah. Begitu kalah perang dunia, ya, dua kotanya hancur waktu itu, dibom, oke, terus menyatakan tunduk ya kepada sekutu, ya, itu Jepang memang parah. Kita pernah lihat ya foto-foto Jepang ya ketika miskin gitu. Nah, tapi akhirnya apa? Dia bisa maju, dia bisa seimbang dengan yang lain, walaupun negerinya kecil banget. Ya, besarnya cuma kurang lebih sama kayak Sumatera gitu. Oke? Nah, Korea gitu juga. Korea juga pernah susah. Bahkan waktu krisis 98 itu ya, beliau pemimpin-pemimpin di sana itu sempat kan terpukul kan, ada yang bunuh diri juga gitu. Ya. Tapi kemudian mereka bangkit ya dengan industrinya. Sekarang Korea ya kita tahu sendiri. Ya bukan hanya otomotif, bukan hanya elektronik, tapi ya sampai budaya pop kan. Ada band ya, bukan cuma satu atau dua ya, banyak band tuh dari sana gitu kan. Boy band ya dan seterusnya, dari yang BTS lah ya, dari ya macam-macam lah. Oke. Drama Koreanya jangan ditanya. Apa aja? Jangan ditanya, banyak soalnya. Ya. Crash Landing on You ya, Chloe, ada lagi The World of the Married ya kan, ada lagi Kingdom, ada lagi Itaewon Class ya, apa lagi tuh, It's Okay Not to Be Okay, dan seterusnya. Kalau saya bahas nih sampai maghrib nggak selesai ini ya. Nah, terus juga Taiwan ya, Taiwan itu juga bisa maju luar biasa gitu ya. Laptop itu Acer dari sana ya, banyak laptop bagus, handphone bagus dari Taiwan. Padahal Taiwan tuh kecil sekali ya. Nah, ini pengalaman kita ya waktu seminar sama Pak Tung sama Pak Andri Wongso gitu. Apa penjelasannya? Apa solusinya? Oke, boleh tanyakan gambar berikutnya. Yang Pak Heru Tanjung. Jadi, ini nasihat dari seorang pengusaha senilai 50 triliun. Ya, jadi Pak Heru Tanjung ini kekayaannya 50 triliun. Ya. Kalau kita ada 1 triliun ada? Nggak ada. Ini tampang-tampang ini kayaknya nggak ada ini selain ini ya. 50 miliar ada? Ini mayoritas juga tampang-tampangnya nggak ada menurut saya ini ya. Nah, ini 50 triliun. Dan beliau ini masuk dalam 10 orang terkaya di Indonesia. Pak Khairul Tanjung ya, yang punya TV Trans ya, dan seterusnya. Nah, beliau cerita kan, kenapa Taiwan maju, kenapa Korea maju, kenapa Jepang maju. Jadi Jepang itu begitu dia kalah dalam perang, ya negerinya juga sebagian hancur, ya mengalami ketertinggalan, dia melakukan satu hal. Apa itu? Punya satu common enemy. Ya. Apa itu common enemy? Musuh bersama. Ya, musuh bersama. Jadi dia menempatkan Amerika adalah musuh bersamanya. Ya. Amerika adalah musuh bersamanya. Jadi, ya apa yang hebat dari Amerika? Ya sudah kita saingi. Ya, kita pelajari, oke? Terus apa? Ya kita saingi. Dan Jepang itu merendahkan hatinya ya untuk belajar sama orang lain. Kenapa? Dia belajar dari musuhnya. Dia belajar ya tentang kelautan dari Inggris. Dia belajar juga otomotif ya dari negara-negara di Eropa yang waktu itu adalah musuhnya. Termasuk juga dia belajar otomotif dari Amerika, gitu. Walaupun itu jelas-jelas juga musuhnya. Nggak suka sebenarnya, tapi ya dilakukan. Makanya kita kenal ya sejarahnya bagaimana otomotif dari Jepang itu belajar sama ini kan, sama Ford, ya, mobil Ford Amerika gitu. Nah, akhirnya kita tahu sendiri bagaimana sejarahnya mobil-mobil Jepang ini akhirnya menguasai pasar dunia sampai hari ini. Setidaknya dominan lah, ya, setidaknya dominan. Ya, jadi musuh bersamanya adalah apa? Amerika. Begitu juga Taiwan. Nah, Taiwan juga punya musuh bersama adalah apa? Cina. Ya, dia nggak mau sama dengan orang Cina daratan biasa. Dia pengennya beda. Ya. Nah, begitu juga dengan Korea. Korea itu juga dulu sempat susah kan? Sempat susah gitu. Ya. Dia pasang musuh bersama, apa? Musuh bersamanya adalah Jepang. Makanya saran Pak Khairul Tanjung buat kita adalah apa? Indonesia juga mesti punya common enemy. Ya, musuh bersama. Nah, musuh bersama ini, ya, saya pribadi sih pengennya real gitu ya. Disebutkanlah apa nih gitu. Musuh kita ini apa gitu, siapa gitu. Tapi Pak Khairul Tanjung nggak jelaskan seperti itu. Ya, beliau bilang apa? Ya, musuh bersama kita adalah kemiskinan, kebodohan. Ya, ini musuh kita bersama. Di satu sisi saya setuju dengan statement ini ya. Cuma menurut saya juga kayak kurang tajam gitu ya. Apa hanya itu belum dapat gitu ya. Tapi oke, ini oke juga gitu. Dan
Pak Heru Tanjung dia cerita, kita nggak usah ngandalin pemerintah. Kalau pemerintah bantu ya alhamdulillah, syukur gitu. Tapi harusnya apa? Ya kita yang mulai, keluarga kita yang mulai. Nah, solusi dari saya adalah apa? Bapak Ibu ini ya, yang hadir di sini harus ya di antara keluarganya harus ada yang jadi pengusaha. Ya, harus ada yang jadi pengusaha. Wah, nanti kalau semua orang jadi pengusaha, siapa yang kerja, Pak? Nggak usah dipikirin, ngapain dipikirin? Ya, kalau semua orang Indonesia jadi pengusaha, nanti kerja siapa? Kita panggil nanti TKI, tenaga kerja Inggris. Ya, nah, kalau nggak TKW, tenaga kerja Washington ya. Jadi super kita bule gitu ya. John, sini John, ya. Nah, terus supirnya bilang, John, sini John. Enggih, kata dia. Wah, supirnya belajar bahasa Jawa gitu ya. Karena kita yang jadi bosnya gitu ya. Nah, jadi nggak usah dipikirin siapa yang kerja. Yang penting kita jadi pengusaha. Data menunjukkan bahwa yang jadi pengusaha di Indonesia itu baru 2%, 3%. Ya, walaupun setiap sumber mengatakan berbeda, tapi kurang lebih itulah 2%, 3%. Ya, atau ada juga yang mengatakan di bawah itu. Jadi kecil sekali. Kalau negeri itu mau maju ya angkanya itu gede gitu. Taiwan itu gede persentase pengusahanya. Taiwan, Singapura, Amerika itu di atas 10%. Ya. Jadi pengusaha itu jumlahnya sedikit tapi impact-nya besar. Karena dia menggerakkan roda ekonomi. Maka orangnya kalau soleh, jujur, amanah, nanti setara di akhirat itu sama syuhada. Ya, syuhada itu orang-orang yang sangat dimuliakan gitu. Ya, karena berjuang sungguh-sungguh. Ya. Nah, pedagang yang jujur dan amanah, pengusaha yang juga amanah, derajatnya sama kayak gini. Kenapa? Ya itu dia menggerakkan. Kalau dia soleh, dia menggerakkan macam-macam kebaikan. Gitu. Tapi kalau dia nggak benar, nah itu kayak Pablo Escobar kan, bikinnya macam-macam kehancuran jadinya. Ya.